Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsafira Rizky Anugraha, Alia Ayu Maharani Wildan, Mujibur Rahman, Naila Cahaya Cantika, dan Ratu Kumalasari. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan PT Unilever Indonesia Tbk? Bahkan dalam keseharian kalian mungkin saja telah menggunakan produk-produk dari Unilever Indonesia ini loh. Jadi, Unilever Indonesia ini merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Desember 1933. Unilever Indonesia telah memproduksi berbagai macam produk, baik produk makanan, kecantikan, kesehatan, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu hasil analisis rasio keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu rasio Return on Equity. Return on Equity merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan keseluruhan ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin besar pula jumlah pengembalian investasinya kepada pemegang saham. Menurut Darmawan 2020, untuk menghitung ROE dapat digunakan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Setelah kami analisis, ternyata rumus mencari ROE menurut Darmawan 2020 ini berbeda dengan rumus ROE yang digunakan oleh perusahaan, yang dimana rumus menurut Darmawan 2020 yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Sedangkan rumus yang digunakan perusahaan adalah laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata ekuitas dikali 100%. Berikut cross-check perhitungan ROE Unilever Indonesia. Menurut perhitungan perusahaan, diketahui bahwa ROE di tahun 2019 sebesar 116,7% dan sebesar 140,2% di tahun 2020. Sedangkan menurut data penelitian diolah kembali yang menggunakan rumus dari teori Darmawan 2020, diketahui bahwa ROE di tahun 2019 sebesar 139,97% dan sebesar 145,1% di tahun 2020. Jadi, berdasarkan perhitungan rasio dari kedua versi ini, dapat disimpulkan pertumbuhan ROE dari perhitungan perusahaan berbeda dengan pertumbuhan ROE dari data penelitian yang diolah kembali. Di mana menurut perhitungan perusahaan, pertumbuhan ROE sebesar 23,5%. Sedangkan berdasarkan data penelitian diolah kembali, pertumbuhan ROE sebesar 5,1%. Perusahaan memutuskan menggunakan rata-rata ekuitas, yaitu rata-rata 2 tahun dalam mencari presentase ROE, dikarenakan pertumbuhan ROE menurut perhitungan perusahaan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ROE dari data penelitian diolah kembali, yang menggunakan total aset di tahun tertentu. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut mengindikasikan bahwa ROE perusahaan berkembang dengan pesat dari tahun sebelumnya. Tetapi, berdasarkan teori menurut Darmawan 2020 yang sejalan dengan teori menurut Kashmir 2014 dan Heri 2016, berpendapat bahwa mencari nilai ROE ialah dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total modal di tahun tertentu. Oleh karena itu, menurut kami selaku tim peneliti, rumus atau metode mencari nilai ROE yang lebih relevan dan konsisten dengan teori Darmawan 2020, Kashmir 2014, dan Heri 2016, yaitu membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total atau keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan dari data penelitian diolah kembali, ROE mengalami peningkatan sebesar 5,1% dari tahun sebelumnya, dikarenakan proporsi penurunan laba bersih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi penurunan total ekuitas.
yang dimana laba bersih mengalami penurunan sebesar 3,1% dari tahun sebelumnya, disebabkan karena adanya kenaikan beban usaha, terutama berasal dari beban pemasaran dan penjualan, dan beban umum dan administrasi, serta adanya kenaikan pada biaya keuangan neto. Sedangkan, total ekuitas menurun sebesar 6,52% dari tahun sebelumnya, disebabkan karena adanya penurunan pada laba bersih di tahun 2020. Berdasarkan informasi yang terdapat pada Annual Report PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020, diketahui bahwa beban pemasaran dan penjualan mengalami kenaikan sebesar 7,2% karena disebabkan oleh kenaikan aktivitas promosi, terutama pada segmen Home and Personal Care dan segmen Food and Refreshment. Di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan mengutamakan melakukan promosi untuk produk yang berkaitan dengan produk kebersihan seperti Wipol, Sahaja, Rinso, Cif, Molto, Sunlight, dan Lifebuoy. Lalu, produk kesehatan seperti minuman jus merek Bovita dan produk yang berkaitan dengan masakan rumah seperti Royco dan Bango. Di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan juga menghadapi tantangan, salah satunya pada sektor es krim, yang dimana sektor es krim mengalami penurunan permintaan dan menghadapi tantangan biaya, yaitu adanya kenaikan harga pada bahan utamanya yaitu susu. Turunnya permintaan pada sektor es krim ini disebabkan karena terjadinya perubahan pasar selama pandemi COVID-19, yang dimana masyarakat banyak yang beralih ke produk yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan pribadi, kebersihan rumah, makanan, dan masakan rumah. Mengingat banyaknya orang yang menghabiskan banyak waktu di rumah sebagai bagian dari work from home dan mobilitas yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meningkatkan kembali penjualannya dengan meluncurkan beberapa produk yang dapat dinikmati bersama keluarga di rumah dengan kemasan besar seperti False Viennetta, Strawberry Cheesecake, dan Mini Uni Cornetto Pack. Dan juga meluncurkan produk barunya yaitu Cornetto Mochi Daifuku. Perusahaan juga melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan es krimnya kembali. Aktivitas promosi yang dilakukan perusahaan untuk segmen Home and Personal Care dan segmen Food and Refreshment yaitu seperti berbagai kampanye pemasaran, iklan televisi, dan konsep pemasaran digital seperti Unilever Home Delivery, B2C atau e-commerce, dan B2B. Unilever percaya produk sehari-hari dapat membawa perubahan besar. Maka saat semua yang normal tak lagi sama, bersama kami beraksi. Berikan miliaran produk kebersihan, beri bantuan finansial untuk pedagang kecil, dan fasilitasi mereka untuk merintis online. Meski esok tak ada yang tahu, setiap olesan, basuhan, dan tegukan Anda, bantu kami jadikan Indonesia lebih kuat setiap hari. Unilever. Lalu diketahui bahwa kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar 12,8%, terutama dipengaruhi oleh biaya royalti terkait perjanjian Enterprise Technology Service yang berlaku pada kuartal 4 2019. Dan biaya keuangan neto mengalami kenaikan sebesar 11,4% dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan karena adanya kenaikan pinjaman jangka pendek kepada bank sebesar 3,3% atau menjadi sebesar 3 triliun rupiah di tahun 2020. Sedangkan untuk total ekuitas mengalami penurunan sebesar 6,52% di tahun 2020 ini, terutama disebabkan oleh turunnya laba bersih sebesar 3,1% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan perusahaan dapat mengefisiensikan modal yang dimiliki meskipun lebih sedikit atau lebih rendah dari tahun sebelumnya untuk menghasilkan laba bersih. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa total modal yang dimiliki perusahaan telah memberikan return yang maksimal.